Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan hari ini. Kita akan lanjut atau kita akan mulai atau kita akan masuk ke pertemuan instrumentasi dan dan pengukuran di pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang standar deviasi pengukuran. Di mana di dalam standar deviasi pengukuran itu ada istilahnya itu adalah ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyebaran data, kita mengetahui sendiri, ini adalah merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda, atau adanya variasi, atau adanya kekasan, atau adanya beberapa perbedaan dengan nilai ukur pusatnya, atau seberapa besar istilahnya range atau batasan atau penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya atau nilai sebenarnya atau nilai inti. Nah, untuk pengertian dari ukuran penyebaran data sendiri, ini adalah nilai yang menggambarkan penyebaran data. Yang pertama, yang kedua, sejauh mana suatu nilai itu menyebar dari nilai tengahnya, atau semakin kecil maka semakin besar. Maksudnya di sini adalah nilai sebaran dari nilainya atau sebaran misalnya tadi adalah salah satunya adalah misalnya di dalam resistor itu adalah ada range-nya, ada persentase batas atas sama batas bawahnya, atau persentase toleransinya. Nah, itu adalah toleransi misal 5%, maka batas atas 5%, batas bawah 5%, itulah batas toleransi atau range yang diperbolehkan dalam penyebaran data atau data sebarannya. Atau juga data ya sebaran atau data periodik sebaran data dari suatu populasi atau suatu eh, eh, istilahnya big data atau satu satuan data. Nah, nanti akan kita mengetahui nih sejauh mana nih nilainya menyebar. Nanti ada persentase errornya kalau ada melebihi batas dan lain-lain. Dan apabila dari persentase penyebarannya semakin kecil, maka akan nilainya semakin besar karena akan mendekati nilai sebenarnya. Nah, macam-macam ukuran dispersi ini adalah jangkauan, itu range. Jangkauan antar kuartil itu adalah range kuartil. Deviasi simpangan atau kuartil, deviasi rata-rata, varian dan standar deviasi adalah simpangan baku, dan diversi relatif fungsi dari diversinya. Terkait jangkauan sendiri, jangkauan adalah selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Di mana nilai jangkauan kecil maka data dapat dikatakan relatif homogen. Istilahnya itu kasaran dalam istilahnya dugaan kasar ini maksudnya itu adalah apabila selisih antara datanya terbesar dengan datanya terkecil ini jangkauannya kecil, berarti kan kita lihat skopnya dari jauh atau dari pandangan kita itu adalah dikatakan relatif homogen atau relatif sesuai. Contohnya di sini kita masuk, diketahui misalnya data penjualan suatu barang sebuah toko dalam satu minggu pertama adalah misalnya 57 barang, misalnya aja komputer 57 barang, hari pertama, hari kedua 67 barang, nah hari ketiga 65 barang, hari keempat 61, hari kelima 59, hari ke-6 65, hari ke-7 64. Nah, jangkauannya itu adalah range-nya dari yang tertinggi dan terbesar dari range batasan dalam satu minggu penjualan. 57 yang terendah dari semua ini yang di data ini dan 67 yang tertinggi. Jadi range-nya adalah antara 67 dan 57 adalah batasannya adalah 10 komputer. Jadi, jangkauannya ini relatif kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa penjumlahannya atau penjualannya relatif homogen pada minggu pertama. Maksudnya di sini adalah range-nya itu adalah siklusnya tidak begitu besar jangkauannya nih. Masih di rata-rata istilahnya sekitar istilahnya itu 67 dan 57 itu tengah-tengahnya adalah 52 eh 53.
Jadi range-nya itu adalah di 53, jadi kurang lebih ada 53 ke atas dan 53 ke bawah dalam satu minggu ini penjualan itu. Jadi range-nya tidak terlalu jauh, terlampau jauh. Itulah yang dikatakan tadi relatif homogen atau relatif sesuai karena persentasenya tidak terlalu jauh. Misalnya kalau jauh, misalnya di sini ada 100, di sini adalah 50, di sini ada 10, nanti jangkauannya jauh nih. Range-nya juga akan tidak akurat seakurat rata-rata penjualan satu minggu seperti ini. Nah, itu tadi adalah contoh dari rank atau jangkauan. Sekarang jangkauan antar kuartil ini adalah selisih antar kuartil atas dan antar kuartil bawah. Contohnya misalnya diketahui data penjualan suatu barang dalam sebuah toko di dalam satu minggu. Pertama adalah 57, ini diganti. Sekarang 57 handphone, 59 handphone, 61 handphone, 64 handphone, 65 handphone, 65 handphone, 63 handphone. Nah, untuk jangkauan kuartilnya itu adalah dari 7 ini itu adalah dibagi 1, 2, 3, 4. Jangkauan kuartilnya tadi adalah selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi dari 7 data ini diambil batas atas dan batas bawah. Batas atasnya adalah 59 dan batas bawahnya bawahnya ada 59 dan batas atasnya 65. Nanti jangkauannya adalah 65 dikurangi 59 adalah 6. Itu adalah batas dari range suatu barang dalam bentuk jangkauan kuartil. Jadi untuk kuartil sendiri dari datanya itu tadi dibagi 3. Dari ketiga data itu tadi nanti mencari kuartil batas atas dan batas bawah. Kan batas atas dari Q1, Q2, Q3-nya adalah 65, Q1-nya adalah 59. Ini adalah jangkauan antar kuartil. Skopnya lebih kecil atau lebih sedikit. Range-nya bisa lebih banyak. Karena pembagiannya ada 3. Sedangkan deviasi kuartil atau simpangan kuartil, ini merupakan jangkauan semi antar kuartil, di mana besarnya adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi, deviasi kuartil ini merupakan deviasi kuartil ini merupakan pengukuran dispersi atas dasar jarak antar kuartil dan dapat dipandang sebagai ukuran penyebaran data di sekitar mean atau rata-rata, di mana DQ sama dengan Q3 kurangi 1. Kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi dengan 2. Dengan data yang sama sebelumnya diperoleh pada Q3 dan Q1 65 dan 59, nanti adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itu nanti adalah deviasi kuartil. Untuk deviasi rata-rata. Nah, lanjut ke deviasi rata-rata, di mana merupakan harga rata-rata penyimpangan dari nilai mutlak, di mana tiap data terhadap pembagiannya terhadap nilai rata-rata atau min. Jadi deviasi rata-rata ini untuk data tunggal dapat diperhitungkan dengan fungsinya adalah DR. DR itu adalah deviasi rata-rata. Sigma dari I sama dengan 1 fungsi dari sampai dengan N. Fungsi sama dengan N. Di mana nanti XI-nya adalah data ke I rata-rata hitungan. Terus itu X-nya adalah rata-rata hitungan, terus N-nya adalah banyaknya data. Nah, dari hal ini adalah fungsi atau rumusan dibagi dengan N-nya, nilai banyaknya data. Ini adalah rumusan dari deviasi rata-rata. Contohnya misalnya disajikan data penjualan atau data tunggal seperti berikut, misalnya 57, 59, 568,
di mana 57, 59 adalah XI-nya adalah 6, 59 adalah 4, 63 adalah 0, 64 adalah 1, 2, 65 adalah 2, 65 adalah 2, dan 68 adalah 5. Ini adalah dari fungsi di mana X-nya adalah rata-rata hitungan, Xi adalah data I. Jumlahnya nanti di rata-rata adalah 20. Jadi dari fungsi X tadi, 63 dari batas tengahnya, rata-ratanya. Terus DR-nya tadi adalah 20. Maksudnya dapat 6, 4, 1, 2, 2, 5 ini. Itu adalah dari 57 sampai 68 ini kita cari tengah-tengahnya. Setelah kita dapat tengah-tengahnya, nilai tengah-tengahnya ini range-nya ke 57 berapa? 63 ke 57 ada 6, 63 ke 59 ada 4, 63 ke 64 ada 1, 63 ke 65 ada 2, 63 ke 65 ada 2, 63 ke 68 ada 5. Makanya totalnya dari XI dan X min dari rata-ratanya adalah 20. Jadi fungsi dari X rata-ratanya adalah tadi X kita tahu rata-rata, kita tahu cari min-nya, rata-rata dari data adalah 63, nanti fungsi DR-nya tadi adalah total dari sigma XI dikurangi X. XI dikurangi X dikurangi rata-rata, sama dengan adalah 20 dibagi dengan datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 1 minggu. 20 bagi 7 adalah DR-nya, deviasi rata-ratanya ada 2,86. Ini adalah nilai deviasi rata-rata. Kenapa kita melihat ini? Ini nanti kita akan mengetahui nilai rata-rata sebaran deviasi dari suatu data itu adalah 2,86. Nanti kita dapat mengetahui persentase apakah tinggi atau rendahnya, sehingga nanti kita mengetahui data tersebut valid atau tidak untuk dilakukan analisis data. Untuk deviasi rata-rata untuk data yang berkelompok dapat dihitung dengan rumusnya lebih kompleks lagi, karena datanya berkelompok nih. Di mana untuk data berkelompok itu ada tambahan FI, ada frekuensi kelas I, ada frekuensi kelasnya, kelompok kelasnya. XIT itu adalah titik tengah interval kelasnya, dibagi dengan rata-rata hitungannya, di mana dibagi dengan N-nya, banyaknya data. N-nya adalah fungsi dari I sama dengan 1 sampai dengan K, fungsi dari frekuensi kelasnya. Contohnya di sini, disajikan data penjualan dalam data kelompok sebagai berikut. Apabila dari data penjualan misalnya interval kelasnya dari 31 sampai 40, 41 sampai 50, ini misalnya interval kelasnya 81 sampai 90, XIT-nya adalah 35,5, 45, 55, 65, 75, 85. Kalian sudah belajar dari statistik, di mana nanti kalian akan dapat mengetahui bagaimana mencari XIT, FI, XT, XIT, XI min dari X, dan FI X dari min dari fungsi X. Ini adalah dari X-nya dulu. Nanti kita tahu range dari tengah-tengahnya antara 31 sampai 40, 35 setengah. Terus nanti fungsi frekuensinya ada 4. Terus tadi adalah fungsi dari dikali dengan XI, FI dikali FI, 35 kali 4 adalah 142. Nanti faktorial dari XIT dikali Erikson 135 dikurangi dengan nilai rata-ratanya adalah 25,4. Terus nanti fungsi dari 25,4 ini dikali dari fungsi FI-nya atau frekuensinya. Hasilnya adalah 101,4. Yang kita butuhkan hanya total-total ini. Makanya kenapa dijabarkan ini, kalian bisa menggunakan mungkin Excel, lebih gampang asal kalian tahu rumusannya. Terus yang paling diperlukan adalah nilai akhir ini. Nilai akhir ini yang menjadi nanti koefisien untuk rumusan ini.
di mana untuk X-nya tadi adalah 2253,5, fungsi FI kali XIT dibagi dengan 37. Frekuensi kelasnya dari frekuensi dikali dengan XIT-nya adalah tadi titik tengah interval dikali dengan frekuensinya. Hasilnya adalah 60,91. Dan deviasi rata-ratanya adalah 404,37 dibagi dengan 37 adalah 11,994. Ini adalah frekuensi rata-rata. Nanti kita akan mengetahui dari deviasi ini valid atau tidak data tersebut untuk diolah. Nah, oke, dari tadi deviasi rata, kita akan masuk ke varian dan standar deviasi. Untuk varian dan standar deviasi di sini, dalam varian sendiri, varian merupakan sampel yang disimbolkan dengan S kuadrat. Didefinisikan sebagai jumlah kuadrat deviasi terhadap rata-rata yang dibagi dengan N-1. Makanya hasilnya adalah total dari XI kurangi X aksen kuadrat dalam fungsi X kuadrat dibagi dengan N-1. Astagfirullahaladzim. Lanjut, untuk standar deviasi sendiri, itu adalah standar deviasi sampel yang disebutkan dalam bentuk S, didefinisikan sebagai akar positif dari variasi sampel. Bedanya tadi adalah kalau varian adalah S kuadrat, kalau S-nya sendiri adalah sampel dari variansinya. Contohnya di sini bagaimana kita menyelesaikan dari fungsi variansi dan tadi adalah standar deviasi. Di sini adalah dari dua data ini kita akan mendapatkan fungsi X-nya adalah 74,71 dari penyelesaian sebelumnya. Fungsi N sigmanya tadi X1 XI plus X aksen, dari ini total penjumlahannya adalah 1021,17. Oke, lanjut. Terus S kuadratnya adalah masukkan dalam fungsi ini. Nanti akan didapatkan hasil 1021,17 dikurangi dengan 7 dikurangi 1. N min 1. N-nya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 170,95. Fungsi dari tadi variansnya. Sedangkan standar deviasinya adalah akar dari S kuadrat. Akar dari variannya. Didapatkan standar deviasinya adalah 13,07. Nah, di sini selain tadi itu adalah individu, kita akan bandingkan dengan yang berkelompok. Rumusannya bagaimana? Untuk yang rumusannya berkelompok sendiri, ini varian dan standar deviasinya adalah sebagai berikut. Bedanya hanya di variannya, S kuadratnya. Kalau standar deviasinya sama, akar S kuadrat. Besar dari varian. Mana 1 min N min 1. Dari fungsi dari I-nya adalah 1. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K. Fungsi dari kelompoknya dikali X hitanya tengahnya kelompoknya dan rata-ratanya dipangkatkan 2. Contohnya di sini misalnya ada kelasnya ada 6, interval kelasnya ada ini 16 sampai 24, 25 sampai 33, 61 sampai 69. Frekuensinya adalah 10, 18, 14 dan seterusnya. Totalnya frekuensinya adalah 50. Titik tengahnya 16 sama 24 adalah 20 dan seterusnya. Total titik tengahnya adalah 255. Fungsi dari F-nya dikali dengan titik tengahnya adalah 200, 5225 dan seterusnya. Jadi totalnya adalah 1684. Terus nanti 1684 ini rata-ratanya adalah 33,6. Ini yang nanti yang dicari. Terus X-nya adalah X kecil dikurangi X besar, di mana fungsi dari sama seperti yang di sini tadi. Nah, fungsi yang di sini tadi.
adalah 13,66, 4,6 dan seterusnya dalam ditotalkan 89,6. Kuadratnya ini 13 kuadrat 13,68 dikuadratkan. Nanti adalah fungsi dikali fungsi kuadratnya. Nanti adalah hasil totalnya adalah 6194,88. Yang dicari itu yang dibutuhkan adalah nilai totalnya. Makanya untuk yang di atas ini, kalau kalian tidak ingin pusing, kalian bisa mencobanya dengan Excel. Kalian bisa mengkalkulasi dengan Excel rumusannya, asalkan kalian tahu rumusannya, maka hasilnya akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan persamaan. Untuk variasinya nanti adalah dari sigma dari fungsi f ini, hasil totalnya adalah 6194,88 dibagi dengan n-1. Untuk n-1 sendiri adalah 49, di mana 50 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1026,42,61. Untuk standar deviasinya adalah akar S-nya. Akar 126,4261 sama dengan 11,2439. Itulah bagaimana tadi kita menyelesaikan suatu data atau menganalisis suatu data untuk mendapatkan titik sebaran nilainya, persentase nilainya, persebarannya untuk mendapatkan atau mengetahui apakah data ini valid, apakah data ini bagus, ataukah data ini bisa diolah lagi ke dalam bentuk yang lebih atau analisis yang lebih mendalam. Itu adalah tolak ukurnya dari standar-standar ini. Nah, selain dari tadi adalah individu, kelompok, dan ini masuk kepada populasi, di mana rumusannya sebagai berikut. Tau 2 sama dengan 1 per N dari sigma dari I min I sampai I sama dengan 1 sampai dengan N fungsi X min mu kuadrat. Nah, untuk standar deviasinya adalah akar dari ini. Contohnya misalnya dari satu data tunggal ini nilainya misalnya dari 10 sampai 100, rata-ratanya adalah 55, deviasi rata-ratanya ada 25, variannya adalah 8250 dibagi dengan datanya adalah 9 adalah 916, simpangan bakunya adalah 30,27. Sama untuk nilai yang seperti ini juga, misalnya 100-nya 3, 90, 80 sampai 10-nya 3. Rata-ratanya adalah 55, deviasi ratanya 39, variansinya 1076. Simpangan bakunya adalah 41,9. Akar dari 1007. Nah, untuk kasus atau permasalahan, misalnya di sini ada contoh kasus di mana diketahui sejumlah atau sekelompok data dengan rata-rata sama dengan X dan simpangan bakunya sama dengan S. Tentukan nih, jika setiap data dalam kelompok data tersebut ditambahkan bilangan yang sama yaitu P, bagaimanakah mean dari simpangan baku yang baru? Atau B, jika setiap data dan kelompok data tersebut dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu K, bagaimana mean dan simpangan baku yang baru? Ini misalnya kalau kalian ingin memperdalam lagi dari bagaimana populasi atau varian dari standar populasi pada skop populasi itu dilakukan. Kita lanjut saja untuk masuk ke dispersi relatif. Dispersi relatif sendiri itu digunakan untuk membandingkan dispersi dari dua atau beberapa distribusi. Hal tersebut dilakukan karena adanya range tadi, terus karena adanya deviasi rata-rata, deviasi kuartil, standar deviasi yang merupakan deviasi absolut. Sehingga akan menyesatkan jika membandingkan dua ukuran penyebaran secara langsung. Nah, pengukuran diversi relatif terdiri dari koefisien variasi dan koefisien
koefisien variasi kuartil. Untuk koefisien variasi, rumusannya adalah KV sama dengan S per X, di mana S-nya adalah KV-nya adalah koefisien variasi, S-nya adalah standar deviasi, X-nya adalah rata-rata hitungan. Sedangkan untuk kuartil adalah KVQ kuartil, Q3 dikurangi Q1 tetap Q3 dikurangi Q1, data itu dibagi jadi 3. Terus nanti ada Q1, Q2, Q3. Nanti data terbesar di Q3 dikurangi data terkecil di Q1 dibagi dengan 2 dibagi dengan ME. ME-nya adalah median rata-ratanya, nilai tengahnya. KVQ adalah koefisien variasi kuartil, QQ adalah kuartil atas, Q1 adalah kuartil bawah. Nah, selain itu tadi adalah kita akan mengetahui terkait ukuran ketidaksimetrisan atau skewness. Skewness sendiri adalah derajat ketidaksimetrian suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi itu adalah memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan, dilihat dari mean atau rata-ratanya, maka dikatakan mencing ke kanan atau melenceng ke kanan. Nah, dikatakan miring ke kanan, dan jika sebaliknya, maka nanti akan dikatakan miring ke kiri. Jadi kurva frekuensi itu, apabila nanti ada bentuk kurva frekuensi, terus ekornya lebih panjang ke kanan, maka nanti dari rata-rata nilai tengah atau meannya, maka akan dikatakan tadi miring ke kanan. Sebaliknya, kalau negatif, nanti akan rata-rata banyak datanya di miring ke kiri. Nah, rata-rata hitungan dan standar deviasi dari dua distribusi mungkin sama, namun bentuk frekuensi dari dua distribusi tersebut bisa saja berbeda karena tingkat dari ketidaksimetrisannya pun berbeda. Nah, ini koefisien untuk rumusannya. Biasanya kita mengambil dengan rumusan Pearson, di mana SK sama dengan X akse X rata-rata hitungan dikurangi dengan MO, modus, dibagi dengan S, standar deviasi. Menurut Pearson, modusnya sendiri adalah hasil dari rata-rata hitungan dikurangi dengan 3 dikali dengan rata-rata hitungan dikurangi dengan median. Ini adalah rumusan dari koefisien ketidaksimetrian. Untuk koefisien ketidaksimetrian dalam bentuk yang kedua, jadi hasil akhirnya kalau dari dimasukkan dari Pearson modusnya tadi adalah 3 dikali X atau rata-rata hitungannya, 3 dikali rata-rata hitungannya dikurangi dengan median dibagi dengan S. Ini tadi penjabaran dari rumus awal, dimasukkan mo-nya itu adalah dalam bentuk ini, di mana X dikurangi dari X-nya sama dengan 0, min 3X, nantinya min 3X adalah bentuk min 3X dan min 3 min. Hasilnya adalah ini. Maka dengan ini nanti bisa kita lihat bahwa koefisien pada SK, dari fungsi SK-nya, apabila kemencengannya ini adalah titik pusatnya berada di tengah, terus sudut kanan atau batas kanan dan kirinya berada sama rata, maka nanti berarti distribusinya adalah simetris. Maka mean-nya sama dengan median, sama dengan modus. Itu apabila fungsi SK-nya sama dengan 0 atau simetrisannya dari distribusinya simetris. Sedangkan apabila SK-nya lebih dari 0, jadi titik sebarannya itu panjang di kanan. Jadi kita tahu titik puncaknya di sini, tapi panjang datanya ke kanan. Berarti nanti ini datanya distribusi menceng ke kanan, di mana mean-nya lebih dari median, mediannya lebih dari modus. Sedangkan apabila SK-nya kurang dari 0, maka nanti distribusinya akan seperti ini. Jadi kebanyakan datanya berada di kiri. Titik pusat puncaknya berada di kanan. Jadi nanti mean-nya kurang dari median, mediannya kurang dari modus.
Nah, untuk ketidaksimetrisan relatif, di sini kemencengan relatif adalah kemencengan populasi di sekitar rata-rata teoritis. Nah, untuk data tidak dikelompokkan, tidak dikelompokkan, rumusannya adalah A3 sama dengan 1 per N to pangkat 3, di mana sigma dari I sama dengan 1 dari sampai dengan N, di mana XI dikurangi mu pangkat 3. Sedangkan kalau dikelompokkan nanti adalah bedanya di sini. FI dikali XI min mu. Sini adalah XI saja, ada yang kelompok ada fungsi FI. Menurut Pearson, jika alfanya adalah 3 atau to-nya adalah 3 lebih dari atau kurang lebih dari 0,5, maka distribusinya sangat melenceng. Jadi nilai ininya juga alfanya 3 ini kalau kurang lebih dari atau kurang plus minus 0,5 maka akan sangat melenceng. Itu tadi terkait untuk tadi adalah ketidaksimetrisan. Sekarang untuk keruncingan, kurtoisis. Nah, untuk ukuran keruncingan atau kurtosis adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi yang dibandingkan dengan distribusi normal. Macam-macam kurtosis ini adalah leptokurtosis, yaitu distribusi dengan puncak yang relatif tinggi sebagai berikut. Ini bentuknya, dia puncaknya tinggi sekali. Sedangkan mesokurtik yaitu distribusi normal, jadi normal lah distribusinya, ada puncaknya di tengah, sisi kanan, sisi kiri. Untuk platikurtik yaitu distribusinya dengan puncak relatif datar, jadi ada puncak tapi mendekati tegak lurus, jadi relatif datar, landai. Cara mengukur kurtosis itu adalah data yang dikumpulkan itu adalah alfa 4, di mana tadi SI pangkat 4 dan untuk yang dikelompokkan dalam bentuk tadi FI-nya, fungsi dikalikan fungsi FI. Bedanya hanya tadi alfa 3 dan alfa 4. Pangkatnya yang berbeda. Untuk kurtosis 4. Oke, sampai di sini saja untuk penjelasan atau pengetahuan terkait dari instrumentasi pengukuran dalam penyebaran data, standar deviasi. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Semakin banyak bertanya, semakin kita tahu, semakin banyak belajar, semakin banyak kita mencoba latihan, kita akan semakin paham. Jangan hanya mendengar saja. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.